Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu para peserta Stadium General Kuliah Ahli Sistem Ekonomi dan Bisnis Islami rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di dalam pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan semuanya, selamat datang kami ucapkan. Kita akan mengawali ya, dengan sebuah stadium general, yaitu pengantar di dalam kuliah ahli sistem ekonomi dan bisnis Islami angkatan yang kedua. Mudah-mudahan nanti setelah diberikan pengantar ini menjadi lebih jelas bagaimana kerangka dan bagaimana urgensitas dari kita belajar sistem ekonomi dan bisnis Islami ini. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita tambahkan keberkahan kepada majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membahas cakupan ajaran Islam. Islam memiliki 3 dimensi ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berislam secara kafah. Maka bagaimana ajaran Islam itu harus kita pahami. Nah, paling tidak kita bisa memahami dengan skema ini, yaitu Islam itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan alaqatul insan bi khaliqihi, hubungan manusia dengan penciptanya. Kemudian yang kedua, hablum min nafsi, yaitu alaqatul insan bi nafsihi, hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah alaqatu bi ghairihi min banil insan. Dan yang ketiga adalah hablum minan nas, yaitu hubungan manusia itu dengan sesamanya. Nah, hubungan manusia dengan penciptanya itu ada yang berhubungan dengan akidah-akidah, al-aqaid, wal ibadat, dan juga ibadah-ibadah. Ini yang paling banyak yang kemudian disampaikan oleh para ulama terkait dengan persoalan iman dan persoalan ibadah-ibadah mahdoh. Kemudian yang berhubungan dengan diri kita sendiri, ini juga banyak disampaikan oleh para ulama, yaitu tentang al-akhlak, al-mat'umat, makanan-makanan minuman, kemudian wal malbusat, dan juga pakaian. Dua hal ini mungkin kita sudah sering menemukannya di dalam kajian-kajian. Kemudian yang berikutnya, hubungan manusia dengan sesamanya itu berhubungan dengan al-mu'amalat wal uqubat. Ya, ini berhubungan dengan muamalah-muamalah dengan banyak macamnya. Ada di dalam pemerintahan, ya, sosial masyarakat, hubungan laki-laki perempuan, termasuk juga di dalam persoalan bisnis dan ekonomi, atau disebut oleh para ulama adalah
dalam perkara muamalah maliyah. Nah, kita akan fokus ya kepada muamalah maliyah di dalam kuliah ahli sistem ekonomi dan bisnis Islami ini. Jadi kalau kita lihat dari cakupan ajaran Islam, di mana kita posisinya, posisi kita adalah mempelajari tentang hablum minan nas pada bagian muamalah, khususnya muamalah maliyah, ya, yang berhubungan dengan harta, baik di dalam pengurusan negara terhadap harta maupun pengurusan individu terhadap harta. Nah, kita akan mulai dari sini. Ya. Apa itu muamalah maliyah? Nah, muamalah maliyah itu adalah, kalau kita definisikan, fikih muamalah maliyah itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah li ta'amulin nasi fid dunya bima yata'allaqu bisu'unil mal. Fikih muamalah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan di dunia, khususnya yang berkaitan dengan harta. Nah, itu yang disebut dengan fikih muamalah maliyah oleh para ulama. Yang namanya fikih muamalah maliyah itu adalah bicara tentang hukum-hukum syarak yang mengatur interaksi manusia di dalam kehidupan di dunia, ya, khususnya yang terkait dengan urusan harta. Kemudian apa urgensinya kita belajar fikih muamalah maliyah ini? Maka secara tegas ya, kita ambilkan qaul para ulama. Anna al-Ghazali hakal ijma'a fil ihya ulumuddin wa syafi'i fi risalatihi hakahu aidan, bahwasanya Imam Ghazali, kemudian Imam di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, dan Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah itu telah menyampaikan, apa yang disampaikan, annal mukallafa, bahwasanya setiap mukallaf la yajuzu lahu ayyuqdima ala fi'lin, tidak boleh seseorang itu melakukan suatu perbuatan hatta ya'lama hukmallaha fihi, sampai kemudian dia mengetahui hukum-hukum Allah tentang perbuatan tersebut. Jadi tidak boleh berbuat terlebih dahulu, tidak boleh mengamalkan sesuatu sebelum dia mengetahui hukum-hukum Allah tentang apa yang dia amalkan itu. Kemudian Imam Al-Qarafi ini menyampaikan contoh, faman ba'a wajaba alaihi ayat ta'allama ma ayyanahu Allahu wa syara'ahu fil bait. Maka barang siapa ba'a, melakukan transaksi jual beli, melakukan perdagangan, wajib alaihi, wajib atasnya ayat ta'allama ma ayyanahu Allah, maka wajib atasnya mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan Allah, wa syara'ahu, dan syariatnya, fil bai', di dalam transaksi perdagangan atau jual beli itu. Ya, dijelas para ulama menjelaskan yang demikian, bahwa tidak boleh orang itu melakukan aktivitas sebelum dia memahami hukum-hukum Allah tentang aktivitasnya itu. Nah, barang siapa, kata Imam Al-Qarafi, barang siapa melakukan perdagangan atau jual beli, maka wajib atasnya untuk mempelajari, ya, mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan Allah dan syariat-syariat Allah di dalam perkara jual beli itu. Faman ta'allama wa 'amila bil muqtada ma'alima Allahu ta'ala ta'ataini. Maka barang siapa yang mengetahui, kemudian dia mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia itu taat kepada Allah dengan dua ketaatan.
yaitu taat di dalam menuntut ilmu dan taat di dalam beramal. Sedangkan waman lam ya'lam wa lam ya'mal faqad ausallaha ma'siyataini. Dan barang siapa yang tidak mau belajar, tidak mau beramal, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dengan dua kemaksiatan, yaitu maksiat tidak belajar dan maksiat beramal tidak sesuai syariat. Waman alima walam ya'mal. Sedangkan bagi orang yang mengetahui tapi dia tidak mau mengamalkan bimuqtada ilmihi, dengan ilmunya, faqad ata Allah Ta'ala ta'atan. Itu artinya dia hanya taat dalam persoalan ilmu saja. Tapi dia tidak taat di dalam amal, atau dia maksiat, ya, wa'asahu maksiatan. Dia melakukan satu kemaksiatan. Jadi urgensi kita untuk belajar fikih muamalah ini adalah karena kewajiban kita agar setiap amal ekonomi kita dan bisnis kita itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kenapa kita harus mempelajari ekonomi Islam ini juga disampaikan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, ya, di halaman 15. Ya. Ini di muqaddimah, ya, muqaddimah kitab ini. Kata beliau, wa inna min a'dhami ma futina bihil muslimun wa asdi ma yu'anunahu min bala'in fi waqi'i hayatihim al-afkaru al-muta'aliqatu bil hukmi wal afkaru al-muta'aliqatu bil iqtisad. Kata beliau, sesungguhnya di antara fitnah terbesar yang menimpa kaum muslimin dan di antara musibah paling berat yang mereka alami di dalam realitas kehidupan mereka adalah berbagai pemikiran yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pemikiran yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Kenapa demikian? Fahiya min aksaril afkaril lati wajadat qabulan wa tarhiban ladal muslimin. Karena kedua bidang ini, yaitu bidang pemikiran yang dari pemerintahan dan ekonomi itu termasuk yang paling banyak diterima, qabulan wa tarhiban, dan disambut oleh kaum muslimin. Wa min aksaril afkaril lati yuhawwilul arbu tatbiqaha amaliyan. Dan ini juga adalah pemikiran-pemikiran yang paling giat, ya, diupayakan penerapannya secara nyata oleh Barat. Yang diinginkan oleh mereka. Wa yasharu ala tatbiqiha fi dabbin mutawassilin. Yang Barat itu terus-menerus berupaya menerapkannya tanpa henti. Jadi wajar kalau kemudian kita mendapati, ya, pemikiran-pemikiran ini selalu, ya, dilakukan oleh Barat baik secara formal maupun informal. Di kuliah-kuliah secara formal, maka kita pasti akan mendapati pemikiran-pemikiran ini. Ya, mendapati pemikiran-pemikiran sistem ekonomi dan sistem pemerintahan ini yang terus diajarkan dan dicekokkan ke dalam pemikiran kaum muslimin, ya, tanpa henti. Dan siapapun kemudian yang menyerang pemikiran-pemikiran ini akan kembali diserang oleh mereka. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza kanatil ummatul islamiyah tuhkamu ala suratin nizamid demokratiyah syakliyan an ta'amudin minal kafir al-musta'mir liyatamakkana min himayati isti'marihi wa nizamihi. Jadi ketika umat Islam itu pada kenyataannya diperintah dengan bentuk sistem demokrasi secara formal,
yang memang disengaja oleh orang-orang kafir penjajah agar mereka dapat melindungi penjajahan dan sistem mereka, fa innahu tahkamu binidhamil iktisadi ra'sumali amaliyan fi jami'in nawahihi hayatil iktisadiyah. Nah, begitu pula maka dalam praktek kehidupan ekonomi, umat Islam ini sesungguhnya diperintah dengan sistem ekonomi kapitalis ya, di seluruh aspek kehidupan ekonominya. Walidzalika kanat afkaruhul islami anil iqtisadi min aksaril afkari allati tujidu ta'thira fi wakil hayatil iqtisadiyah fil alamil islami min haitsu innaha tataqlibuha ra'san ala aqibin. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran Islam mengenai ekonomi itu merupakan di antara pemikiran yang paling besar pengaruhnya terhadap realitas kehidupan ekonomi di dunia Islam, karena pemikiran ini akan membalik keadaan itu secara total. Jadi kalau orang itu kemudian mengambil sakopah dan iktisadi di dalam Islam kemudian mengamalkannya, ini akan membalik ya, keadaan ekonomi kapitalisme yang dipertahankan oleh penjajah untuk mempertahankan penjajahannya dan sistemnya. Jadi ini sebuah pesan yang sangat dalam. Jadi kita itu belajar dan mengamalkan sistem ekonomi dan bisnis syariah itu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kita ingin tahu, ingin beramal. Tapi ini adalah suatu perang pemikiran dan perang peradaban. Apakah kita akan menjadi penguat sistem ekonomi konvensional yaitu kapitalisme, ataukah kita berkontribusi untuk kemudian menegakkan kembali peradaban sistem ekonomi Islam. Wasatakunu min aksaril afkar muharabatan min kibalil kafiril mustamir wa min kibalil ulmalaihi wal maftunini bil gharbi min al-zalimiyin wal matbu'in wal hukami. Jadi pemikiran-pemikiran ini akan menjadi di antara pemikiran yang paling keras ya, diperangi oleh kaum kafir karena ini menjaga sistem mereka, menjaga penjajahan mereka. Jadi ini akan mereka benar-benar pertahankan, ya, benar-benar mereka lindungi, ya, dan benar-benar akan mereka poles sebaik-baiknya agar mau diterima oleh kaum muslimin. Siapa saja yang bergerak yang akan memerangi orang-orang yang kemudian memperjuangkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi ini, beliau mengatakan ini akan diperangi dengan keras oleh kaum kafir penjajah, oleh para agen mereka, serta orang-orang yang terpesona dengan Barat, ya, yaitu kalangan yang memiliki pemikiran yang gelap, orang-orang yang telah terpengaruh dan tercetak pola pikirnya oleh Barat, serta para penguasa. Ini suatu pesan yang mendalam ya di dalam pengantar dari kitab Nidhamul Iqtisadi fil Islam untuk kita semua. Jadi mengapa kita harus belajar ini bukan sekedar untuk kemudian sakopah kita bertambah atau sekedar kita beramal secara individual, namun jauh dari itu sebenarnya kita sedang ingin berkontribusi melenyapkan penjajahan ya, kafir Barat di bidang pemerintahan dan ekonomi. Utamanya kita belajar ini hubungannya dengan ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan sebuah konsep pemikiran, karena sebuah konsep pemikiran itu akan membangun peradaban. Saya akan gambarkan pada pengantar kita di Stadium General ini, ya, sebuah peradaban itu lahir karena ada dua hal. Yang pertama adanya hadarah, yang kedua adanya madaniyah. Ya, ada hadarah, ada madaniyah. Ini dua pilar pembangun peradaban. Hadarah itu apa? Hadarah itu adalah majmu' al-mafahim anil hayat. Itu adalah sekumpulan pemikiran tentang kehidupan. Itu namanya hadarah. Ya. Kemudian madaniyah itu adalah bentuk-bentuk fisik. Ya.
yang terindra yang digunakan oleh manusia. Kita melihat bangunan-bangunan, teknologi, dan seterusnya itu adalah bentuk fisik madaniyah. Sedangkan kalau kita melihat pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang dijalankan untuk mengatur kehidupan itu sedang melihat hadarah. Maka peradaban itu ditopang oleh dua hal ini. Adanya hadarah yang tidak nampak secara fisik dan adanya madaniyah yang nampak secara fisik. Dari mana hadarah itu datang? Hadarah itu hanya bisa datang dari sakofah. Sedangkan madaniyah itu lahir dari ilmu atau sains. Nah, ilmu atau sains ini yang kemudian dipengaruhi oleh sakofah. Ya. Maka sakofah yang mempengaruhi ilmu atau sains itu akan menghasilkan madaniyah yang spesifik. Ya, tergantung sakofahnya. Sedangkan kalau dia tidak dipengaruhi sakofah, maka dia murni sebagai ilmu. Sakofah itu apa? Sakofah itu adalah ilmu yang diperoleh melalui ikhbar, talaki, dan istimbat. Jadi sakofah itu diperoleh melalui khabar, ya, melalui khabar yang diberikan, melalui talaki dari guru ke murid, ya, ke muridnya lagi dan seterusnya, itu sakofah. Atau dari istimbat, penggalian hukum. Ikhbar ini bisa langsung kita dapatkan misalnya dari Al-Quran, itu ikhbar, ya, karena berdasarkan periwayatan penyampaiannya, juga hadis-hadis, kemudian belajar langsung bertemu dengan guru-guru, ya, talaki atau istimbat. Kita memperolehnya melalui penggalian hukum syariat. Maka itu muncul sakofah. Sedangkan sains itu adalah ilmu yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, inference. Ya, itu yang diperoleh dari itu. Ya, kita memperoleh dari sebuah pengamatan, mengamati tumbuhnya sesuatu, kita coba, ya, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan sains, ilmu. Sakofah itu dia lahir dari ideologi, dari pandangan hidup. Sedangkan ilmu atau sains itu lahir dari pengamatan indrawi. Siapapun yang melakukan pengamatan, yang melakukan eksperimen akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Asal yang diamati sama, ya, kondisinya sama, maka akan menghasilkan ilmu yang murni. Nah, jadi kalau kita bicara peradaban itu, kenapa sekarang peradaban Islam itu lenyap di dunia ini? Itu kita lihat saja, ya. Apakah kemudian kita punya hadarah, ya, yang kemudian mempengaruhi peradaban itu atau tidak? Apakah kita punya sakofah yang membangun hadarah itu? Apakah kemudian pandangan hidup atau ideologi yang digunakan itu masih ideologi Islam atau tidak? Ya. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi peradaban. Oleh karena itu, kalau kemudian kita melihat peradaban kapitalis, masa kita bisa simpulkan itu karena adanya hadarah kapitalisme dan madaniyah kapitalisme yang itu lahir dari sakofah dan ilmu yang dipengaruhi oleh sakofah kapitalisme. Maka yang kita dapati sekarang, kenapa misalnya di dalam ekonomi, kenapa riba kemudian bisa dilegalkan di dalam kehidupan, ya, melalui perbankan, melalui sistem keuangan, ya, melalui sistem moneter, melalui sistem fiskal. Kenapa riba itu kemudian bisa merajalela? Ya karena sakofah kapitalisme. Kenapa kemudian dibangun tempat-tempat pasar-pasar fiktif, pasar-pasar tidak real, yaitu pasar saham, ya, bonds market, dan seterusnya. Kenapa bangunan-bangunan itu muncul gitu? Itu bangunan yang dipengaruhi oleh sakofah kapitalisme. Dan itu lahir karena ideologi kapitalisme. Sedangkan eksperimen atau pengamatan indrawi itu tidak mempengaruhi hal itu.
Jadi ideologi kapitalisme yang melahirkan sakopah kapitalisme yang mempengaruhi kepada hadharah dan juga madaniyah. Inilah yang membangun peradaban kapitalisme. Sedangkan peradaban sosialisme ini hadir atau lahir karena hadharah sosialis, madaniyah sosialisme. Dan sekarang kita mungkin tidak begitu melihat lagi dampaknya ya sejak keruntuhan Uni Soviet sebagai pengemban dari peradaban sosialisme. Maka pengaruh dari sakopah sosialisme yang arus utamanya dari Marx ya, maka inilah yang kemudian mempengaruhi kepada madaniyah sosialisme. Tentu saja ini dibangun berdasarkan ideologi sosialisme. Nah, kalau kita melihat peradaban yang mau kita bangun seperti apa, ya kita tinggal mengambil ya bagian untuk kemudian menghidupkan peradaban. Apakah kita tadi saya bilang akan menyokong peradaban kapitalisme yang eksis sekarang, atau kita akan runtuhkan peradaban kapitalisme itu dan kita ganti dengan peradaban Islam. Itu tidak bisa kita peroleh ya tanpa kita kemudian memiliki pemahaman tentang peradaban Islam yang hadir dari hadharah Islam ya dan madaniyah Islam. Dan hadharah Islam itu tidak akan pernah terbentuk kalau tidak memiliki sakopah. Jadi kuliah ini ingin menyampaikan tentang sakopah Islam di bidang ekonomi dan bisnis, sehingga kita bisa memperoleh hadharah. Dengan hadharah itu kita berharap ya peradaban Islam akan kembali dengan lebih cepat. Karena semakin banyak orang yang memiliki sakopah Islam di bidang ekonomi dan bisnis Islami, maka akan semakin cepat mendorong lahirnya hadharah Islam. Tapi semakin kemudian sakopah ini diambil alih oleh sakopah kapitalisme, maka tidak akan pernah muncul hadharah Islamnya, akan muncul mesti hadharah kapitalisme. Nah, sakopah Islam nanti akan mempengaruhi madaniyah. Ya. Dan ini tidak mungkin bisa kita raih kalau kita tidak menggunakan ideologi Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan kerangka berpikir seperti itu, kita melihat peradaban ya, melihat pemikiran, kita tidak bisa mengabaikan untuk kemudian memiliki sakopah. Ya, memiliki sakopah Islam sehingga kita bisa melahirkan hadharah Islam dan bisa mewujudkan peradaban Islam. Nah, ketika kita bicara tentang kuliah kita ini, yaitu sistem ekonomi Islam, maka sistem ekonomi Islam sebagai sebuah peradaban, itu juga tidak bisa kemudian berdiri kalau kemudian hadharahnya adalah hadharah ekonomi kapitalis. Tidak mungkin. Ya, maka haruslah hadharah ekonomi Islam. Madaniyahnya juga madaniyah ekonomi Islam. Maka sakopah ekonomi Islam ini haruslah kemudian menjadi rujukan utama kita untuk membangun hadharah ini, sehingga kemudian peradaban sistem ekonomi Islam itu bisa terwujud. Nah, sedangkan ilmu ekonomi sebagai sebuah ilmu, ya, ini ada yang kemudian bisa kita ambil sebagai sebuah ilmu karena dia hasil dari pengamatan atau eksperimen, tapi ada juga yang kemudian harus dipengaruhi dengan sakopah Islam, ya, sehingga ilmu ekonomi tidak kemudian berdiri secara terpisah ya, untuk membangun peradaban ekonomi Islam. Ya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Di mana sekarang posisi kita sedang mengupayakan sakopah ekonomi Islam, ya, sehingga terbangun hadharah ekonomi Islam, sehingga kita bisa memberikan kontribusi nyata terhadap peradaban sistem ekonomi Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mengadakan kuliah ahli ekonomi dan bisnis syariah ini, atau bisnis Islami ini, itu yang pertama adalah karena kita ingin taqarrub, ya, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub yang kita lakukan itu adalah dengan berilmu dan beramal soleh di dalam aktivitas
ekonomi dan bisnis kita. Yang kedua, kita berharap ini bisa menyebarkan ilmu dan sakofah tadi pada semakin banyak orang, sehingga mempercepat lahirnya hadarah Islam ya di dalam ekonomi. Yang ketiga, tentu saja kita ingin menghidupkan Islam ya, di tengah-tengah kehidupan individu maupun negara. Yang keempat, tentu saja ini adalah sebuah dakwah untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Dan tujuan besarnya kita ingin mengembalikan peradaban Islam, pangkuan umat. Ini kenapa kita mengadakan kuliah ahli ekonomi dan bisnis Islami ini. Mengapa menjadi ahli ekonomi Islam? Belajar dan mengamalkan fikih muamalah adalah bentuk perjuangan kita untuk mengembalikan peradaban Islam. Kita tidak akan bisa mendebat para ekonom kapitalis kalau kemudian kita tidak paham terkait ekonomi kapitalis, ya bantahannya, kemudian bagaimana memberikan solusi untuk kemudian menggantikan ekonomi kapitalis itu. Ya. Maka kita tidak bisa berdiskusi dengan para ahli ekonomi itu jika kita sendiri tidak memahami. Jadi ini adalah bentuk perjuangan kita untuk mengembalikan peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu salah satunya ya dibangun karena adanya pola interaksi yang intens, yang terus-menerus ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau pola interaksi kita itu tidak sesuai syariah, sebenarnya kita sedang memperkuat peradaban kapitalis. Kita berekonomi di tengah-tengah umat, tapi tidak dengan ekonomi Islam, tidak dengan akad-akad Islami, tidak bertransaksi secara syariah, itu sama saja kita sedang memperkuat bangunan peradaban ekonomi kapitalis. Karena interaksi ini paling berpengaruh di tengah masyarakat yang kita bisa rasakan saat ini, yaitu interaksi politik dan interaksi ekonomi. Coba saja, seluruh problem yang muncul ke permukaan itu karena dua hal ini. Interaksi politik yang terjadi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa kita rasakan apakah sekarang mensejahterakan atau tidak. Kemudian interaksi-interaksi ekonomi yang terjadi, bagaimana kita bisa terjadinya inflasi, kenapa kemudian semakin tahun uang kita semakin jatuh dan seterusnya. Itu karena adanya interaksi di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat. Maka peradaban itu bisa kemudian terbangun kalau kita merubah pola interaksi itu. Ya, sehingga pola interaksi itu sesuai dengan peradaban Islam. Nah, itu peran siapa kalau tidak kita kaum muslimin? Siapa lagi yang menjalankan kalau tidak kita kaum muslimin? Kok masa kita kemudian menjadi agen dalam tanda kutip ya, baik sadar maupun tidak sadar, kita kemudian menjadi agen dari peradaban selain Islam. Kan menjadi ironi. Ya, kalau kaum muslim sendiri yang melakukan interaksi di tengah masyarakat itu membuat pola interaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Tentu sangat ironi. Sangat ironi kalau dalam kehidupan seorang muslim, jika ia berpolitik, ia tidak mengamalkan syariah. Dia berekonomi juga tidak mengamalkan syariah. Kepada siapa lagi kita mau berharap pengamalan syariah itu jika bukan kepada diri kita sendiri, kaum muslimin. Mereka, orang-orang non-muslim pasti tidak akan menjalankan ya, ekonomi kita, ekonomi Islam, bisnis kita, bisnis Islami. Mereka tidak akan menjalankan itu. Nah, kalau kita juga tidak menjalankan, siapa lagi kita menjalankannya? Tentu saja untuk menjalankannya, maka kita memerlukan pemahaman yang benar tentang sistem ekonomi dan juga tentang bisnis syariah. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi, ya yang harus kita perjuangkan ini, yang harus kita amalkan, yang harus kita pelajari, ya. Ekonomi itu ada dua cakupan. Ada yang makro,
Yang makro ini adalah pengaturan umum masyarakat melalui negara. Ya, memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini yang disebut dengan sistem ekonomi. Kemudian secara mikro, ini adalah pengaturan secara khusus bagaimana individu yang memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraannya secara individu. Dan ini kita bicarakan muamalah secara individual atau kita bisa singkat ya bisnis ya, secara syariah. Bagaimana hubungan keduanya antara makro dan mikro? Posisi makro itu bicara tentang seluruh harta kekayaan yang ada di negeri ini. Ada peran negara, ada individu. Bagaimana kemudian individu itu melakukan transaksi bisnisnya melalui mekanisme pasar? Ini kita bicara tentang mikroekonomi. Ya. Kemudian bagaimana negara mengatur harta kekayaan ini untuk kemudian mensejahterakan rakyat. Ya, ini kita bicara tentang makroekonomi sampai kepada keuangan negara. Ya. Ini adalah hubungan makro dan mikro ya terkait dengan sistem ekonomi dan bisnis. Nah, oleh karena itu seluruh harta kekayaan ini memerlukan sakopah untuk kemudian ditetapkan ini milik siapa harta kekayaan ini, bagaimana mengembangkannya, siapa yang boleh memanfaatkannya, bagaimana cara pemanfaatannya, bagaimana distribusinya, dan seterusnya. Disitulah sakopah itu bermain. Ya, sehingga apakah individu boleh mengambilnya, apakah negara boleh mengambilnya, bagaimana negara mengambilnya, bagaimana individu memanfaatkannya, dan seterusnya. Itu bicara sakopah. Sakopah Islam. Beda sakopah di sini, itulah yang akan melahirkan peradaban yang berbeda antara peradaban Islam dengan peradaban kapitalisme, punya pemikiran yang sangat berbeda di bidang ini. Nah, oleh karena itu, ya, kami menyusun materi untuk kuliah ahli ekonomi Islam ini pada level makro ini adalah ingin memecahkan persoalan-persoalan di bidang ini. Dan kita menyusun materi tentang mikroekonomi Islam atau bisnis syariah itu juga untuk memecahkan persoalan-persoalan di sini. Bagaimana mekanisme pasar yang bisa kemudian diterapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan sehari-hari individu. Pada level negara, kita bicara makroekonomi. Pada level individu, kita bicara bisnis syariah. Oleh karena itu kami menyusun ada 30 materi untuk makro dan 30 materi untuk mikroekonomi. Di antara materi yang nanti akan disampaikan, ya, kita akan membahas misalnya tentang sistem ekonomi kapitalis. Kenapa harus kita bahas? Agar kita paham ya, di mana kesalahannya, di mana kekeliruannya. Karena orang kalau tidak punya pemahaman tentang ini, dia bisa menganggap sistem ekonomi kapitalis itu benar, sudah sesuai dengan kehidupan. Kemudian bagaimana sistem ekonomi sosialis? Ada yang memperjuangkannya. Ya. Dan kalau dia belajar tentang ekonomi sosialisme, ya, maka dia bisa mengatakan sosialisme itu benar, salah kapitalisme itu. Kapitalisme itu benar, salah sosialisme itu. Nah, itu akan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana nanti pandangan ekonomi Islam terkait dengan hal-hal itu? Kemudian yang berikutnya juga nanti kita akan belajar tentang kepemilikan. Sebab kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, bagaimana kepemilikan dalam Islam, ya, ada kemudian distribusi harta kekayaan, hukum pertanahan, kemudian ada penjelasan tentang politik, ekonomi, dan jaminan atas kebutuhan asasi rakyat, ada perdagangan luar negeri, ada krisis ekonomi, dan bagaimana penyebabnya, kebijakan fiskal yang konvensional maupun yang islami, kebijakan moneter yang konvensional maupun yang islami. Kenapa harus kita selalu sandingkan? Karena kita akan berdakwah, kita akan menyampaikan kepada umat, sehingga
umat bicara tentang konvensional, kita ngerti, paham, dan tahu bagaimana kemudian kekeliruannya. Dan kita bisa menyampaikan kebijakan fiskal Islam, kebijakan moneter Islam itu seperti apa. Termasuk juga industrialisasi dan kemandirian negara. Kenapa kita nggak bisa jadi negara industri maju? Ya? Apa yang terjadi dalam sistem industri yang saat ini? Kemudian bagaimana sistem industri di dalam Islam bisa menyokong kepada kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Nah, nanti pertemuan 30 kita akan tutup dengan holistic view of Islamic economy. Ya. Nah, ini yang kita bahas pada materi makroekonomi. Sedangkan pada mikroekonominya, ya, kita akan bicara tentang persoalan-persoalan yang menyangkut individual, ya, terkait dengan harta-harta haram, apa itu akad, ya, bagaimana transaksi ribawi, bagaimana transaksi jual beli, baik jual beli ya barangnya ada atau barangnya tidak ada, bagaimana transaksi barang ribawi, kemudian transaksi online, ini yang kita hadapi saat ini. Bagaimana transaksi falas, bagaimana transaksi saham, bagaimana perseroan kapitalis, lalu bagaimana perseroan Islam atau syirkah, ya, baik syirkah nanti kita bahas semuanya, ya semua jenis syirkah akan kita bahas di dalam materi ini. Kemudian bagaimana kontrak kerja sebagai pegawai, kalau dia menjadi pegawai, ya itu muamalah maliyah juga. Ya. Bagaimana menjadi pekerja umum dan khusus. Bagaimana bisnis sewa misalnya melalui akad sewa. Bagaimana utang piutang, memindahkan utang. Kemudian bagaimana menjamin utang dan seterusnya. Dan pada terakhir nanti kita akan bahas tentang proses dan model bisnis syariah. Nah, demikian ya yang bisa nanti kita akan bahas dalam kelas-kelas di makro maupun mikroekonomi, ekonomi Islam. Sebelumnya, saya ingin sampaikan dulu terkait dengan sebelum kita tanya jawab ya. Kita dengarkan dari alumni Kasebi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supanto, Ketua Pengurus Koperasi BMT Fajar Bina Sejahtera yang beralamatkan di Metro Lampung. Kenapa saya mengikuti KSEBI ini? Saya mengikuti kuliah ahli Sistem Ekonomi dan Bisnis Islam BED pertama ini, yaitu salah satunya ya, ingin menambah wawasan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah yang saya pimpin. Dan banyak manfaat yang saya rasakan, ya, terutama materi-materi yang sangat aplikatif, terutama ya berdasarkan pengalaman para narasumber ya, ini pemateri, dan sangat terima kasih saya ucapkan Ustadz Fauzan Al-Bajali selaku pemateri, dan juga kepada teman-teman yang sangat ya diskusinya sangat aktif ya, dan banyak pengalaman di sana, sehingga memberikan perspektif baru kepada saya yang dapat langsung diterapkan untuk pengembangan lembaga. Dan saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti kuliah ahli Sistem Ekonomi Bisnis Islam BED kedua ya, kepada ya pengurus koperasi, pengawas, manajemen, atau pengusaha-pengusaha pegiat ekonomi syariah yang ingin meningkatkan kompetensinya serta membawa lembaganya tumbuh lebih profesional dan juga berkelanjutan, dan juga bisa melihat dari sisi bagaimana ekonomi Islam dan juga bisnis Islam ini bisa kita jalankan dengan baik sesuai dengan syariah.
Jika ingin bertumbuh sebagai pemimpin dan pengelola lembaga syariah yang lebih profesional, visioner, dan berdampak, maka KSEBI BED 2 ini adalah sangat layak untuk diikuti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan, ya kita buka sesi tanya jawab. Persilahkan kepada Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan. Fadhol. Boleh bertanya apa saja ya, baik terkait program ke depannya dan ataupun hal lain yang ingin diperjelas di dalam perkuliahan ini nantinya. Oke, kami Izin, persilahkan. Ustaz. Ya, silakan. Selamat Dani di play hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya akan bertanya terkait mungkin dengan materi tadi sangat menarik gitu ya, pengantar dan apa namanya apa-apa yang nanti akan kita kaji gitu ya. Memang penting ternyata kita harus mengetahui sistem ekonomi Islam ini supaya kita tidak dijajah oleh sistem selain daripada Islam ya. Nah, mungkin yang ingin Ulun tanyakan terkait dengan peradaban, Ustaz. Tadi peradaban itu lahir dari dua hal, yaitu hadoroh dan madaniyah, gitu ya. Kalau hadoroh tadi sekumpulan pemikiran, kemudian kalau madaniyah itulah eh, adanya bentuk fisik, gitu ya, bangunan dan sebagainya, gitu. Nah, yang Ulun tanyakan itu, apakah peradaban eh, orang sebelum Islam itu seperti apa, gitu ya? Pemikiran-pemikiran mereka gitu ya. Kalau fisiknya kan mungkin kita bisa lihat gitu ya, bisa lihat bentuk patung dan sebagainya. Nah, kalau eh, bentuk hadoroh atau pemikiran yang ada di dalam benak mereka, mungkin kalau bisa juga termasuk mungkin orang yang dulu orang purba itu peradabannya apa sih sebenarnya pemikiran yang ada di dalam benak mereka. Mungkin itu saja Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Ya, Ustaz Ramadhani di play hari. Ya, kita bicara peradaban itu dipengaruhi oleh dua hal tadi. Ada hadarah, yaitu sekumpulan mafahim, sekumpulan pemahaman. Dan ada madaniyah. Madaniyah adalah hasil dari sains. Sedangkan hadarah adalah hasil dari sakofah. Nah, kalau kita kemudian ingin memahami peradaban dahulu, maka kita harus memahami juga bagaimana pemikiran-pemikiran yang hadir dulu. Kan gitu. Ya, bagaimana pemikiran-pemikiran orang-orang Persia, sehingga terbangunlah peradaban Persia. Kemudian bagaimana Romawi sebagai pesaingnya, ya, dua-duanya menjadi negara adidaya kan saat itu sebelum Islam datang. Ini negara-negara adidaya, maka kita bisa melihat bagaimana peradaban mereka. Peradaban mereka secara sistem pemerintahan adalah sistem kerajaan. Itulah pemikirannya tentang atau sakofahnya tentang bagaimana mengatur masyarakat itu di bawah kepemimpinan seorang raja. Kemudian bagaimana ekonominya diatur, bagaimana perdagangannya diatur, apa yang kemudian digunakan di dalam sistem keuangannya. Romawi misalnya menggunakan sistem dinar, Kaisaran Romawi. Nah, dulu mereka pakai dinar ya, dinar Romawi. Kemudian Persia ekonominya menggunakan dirham Persia saat itu. Keduanya ini kan punya perbedaan dari sisi bagaimana harus mengambil pengaturan terhadap kehidupan berdasarkan pemahaman yang mereka miliki. Lebih jauh lagi misalnya kalau dulu peradaban kuno yang kita sebut karena kita menganggap diri kita modern kan gitu. Kita anggap diri kita modern maka kita menyebut mereka kuno kan gitu ya. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang lebih sederhana. Tapi ini juga adalah pembuktiannya melalui ilmu pengetahuan yang juga dipengaruhi oleh pandangan hidup gitu. Kalau kemudian ada kan peradaban yang disebut dengan peradaban dulu ya, maka kita hanya menemukan sisa-sisa bukti kan gitu. Tapi Al-Quran juga menceritakan bagaimana dulu peradaban-peradaban yang ada sebelum Islam melalui kisah-kisah di dalam Al-Quran kan.
Bagaimana kemudian kerajaan-kerajaan juga ada sebelum Islam itu diceritakan. Gitu. Nah, begitulah peradaban itu dibangun ya berdasarkan pemahaman-pemahaman baik yang sederhana ataupun tidak gitu ya. Maksud saya sederhana itu dilihat dari konteks yang ada sekarang. Ya, bagaimana dulu misalnya peradaban-peradaban megalitikum misalnya itu adalah hasil dari pencarian sejarah melalui rekonstruksi histori kan gitu. Itu bukan sesuatu yang pasti juga akan seperti itu kan tidak. Nah, oleh karena itu kita hanya bisa melihat sejarah-sejarah masa lalu itu melalui sebenarnya ikhbar ya, kabar-kabar, informasi-informasi. Nanti tergantung valid atau tidak informasi itu, maka kita bisa menggambarkan peradaban itu yang ada. Nah, yang bisa kita dapati itu adalah dari Al-Quran berdasarkan kisah-kisah, kemudian dari hadis berdasarkan penyampaian atau cerita Rasulullah SAW tentang kondisi-kondisi yang lalu. Sedangkan bukti-bukti peradaban yang ditemukan itu hanya menemukan madaniyah-madaniyah yang tersisa dari peradaban itu kan. Nah, madaniyah-madaniyah itu kemudian menunjukkan hadarahnya di mana. Maka ketika ada penemuan misalnya piramid, kenapa orang membentuk piramid sebagai tempat penyembahan misalnya? Itu kan muncul karena hadarah. Pemikirannya bahwa semakin ke atas, semakin tinggi, semakin dekat kepada Tuhan misalnya begitu. Itu kan hadarah, pemikiran. Sehingga kemudian dia membangun tempat pemakaman ataupun tempat penyembahan itu seperti itu. Bagaimana kita menemukan misalnya candi-candi dibangun, misalnya. Ya, itu karena hadoroh, adanya hadoroh yang mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan. Kenapa bangunannya jadi seperti itu kan gitu? Sebagaimana kita menemukan bentuk-bentuk tempat peribadatan saat ini misalnya masjid itu bentuknya begitu ya karena ada hadoroh di belakangnya. Ya, gereja itu seperti itu ya karena ada hadoroh yang mempengaruhinya. Ya, begitu juga tempat ibadah orang-orang non-Muslim lainnya, Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin gambarannya seperti itu saat Ramadan. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Tanya Ustaz. Silakan. Ustaz ini nanti kan bahan kuliah kita nanti semakin banyak nih. Sementara perekaman lewat apa yang pengen sampaikan itu mungkin kada terlalu bagus. Apakah kita bisa dapat buku Ustaz? Itu Nanti pertanyaannya. Nanti. nanti kita akan bagikan file materi ya. Materi yang setiap kita di kelas ini disampaikan, termasuk materi yang disampaikan pagi hari ini nanti akan dibagikan. Nanti ada grup, bukan grup ya, channel Telegram. Kalau yang ada punya Telegram bisa pakai channel Telegram untuk mendownload materinya. Kalau tidak punya channel Telegram, nanti kita sediakan Google Drive, ya bisa diambil lewat Google Drive gitu. Ya. Kalau masih terkendala juga, ya, maka silakan menghubungi admin ya. Misalnya tidak bisa masuk Telegram, tidak bisa masuk Google Drive ya, nanti dihubungi admin ya. Nanti akan diberikan solusi ya bagaimana. Begitu Pak. Terima kasih Ustaz. Oke. Oke, ada lagi Pak Ibu? Baik, silakan Pak Ian. Tafadhol Pak Ian kalau ingin ditanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ingin tanyakan Ustaz tadi ada perbandingan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Sepanjang pengalaman Ustadz Fauzan itu hambatan-hambatan untuk gerakan ekonomi Islam itu
hambatannya untuk itu ngubah kira-kira di mana semangat yang orang paling kerja gitu. tajam hambatannya untuk kita mensosialisasikan ekonomi Islam? Hambatannya yang paling besar itu di mana, Ustaz? Ya, baik ya. Ini pertanyaan dari Pak Ion, apa yang menjadi hambatan? Kemudian kita itu dalam konteks yang lebih umum, ekonomi Islam ini bisa sampai kepada seluruh umat, gitu ya, tidak hanya kepada sebagian kecilnya saja. Yang pertama adalah pemahaman, thaqafah yang dimiliki oleh kaum muslimin saat ini itu memang diupayakan dijauhkan dari sistem ekonomi Islam. Karena sistem ekonomi Islam ini sangat berpengaruh dengan penjajahan ekonomi yang menjadi titik kritis bagi ideologi kapitalisme. Ideologi sekuler kapital, kenapa disebut dengan ekonomi sekuler kapitalisme? Ya karena ideologi ini yang paling dominan pengaruh sistemnya adalah ekonominya, yaitu kapitalisme itu. Ya, itu yang paling dominan. Nah, oleh karena itu mereka akan sangat menjaga sistem ekonomi ini, ya sehingga berbagai upaya mereka lakukan, baik itu dengan menanamkan pemikiran-pemikiran ekonomi kapitalisme kepada kaum muslimin, ya, kemudian melakukan pemaksaan lewat agen-agen mereka di pemerintahan sehingga muncul undang-undang ya yang kemudian memaksakan sistem ekonomi kapitalisme untuk terus diajarkan ya, untuk terus diberikan kepada kaum muslimin. Nah, ini adalah pasukan mereka gitu. Nah, sekarang pasukan kaum muslimin yang mengubah itu semua siapa? Nah, pertanyaannya kan itu. Kalau kemudian dosen-dosen di kampus yang diajarkan itu adalah sistem ekonomi kapitalis, lalu siapa kemudian yang mengajarkan sistem ekonomi Islam? Oleh karena itulah kita perlu bergerak bersama. Semakin banyak orang-orang yang memahami tentang ekonomi Islam, maka semakin mudah kemudian kita bisa masuk ke masyarakat. Nah, jadi barrier yang pertama itu adalah upaya dari penjaga sistem. Nah, barrier yang kedua itu adalah minimnya thaqafah tentang ekonomi Islam yang disampaikan oleh para ulama kepada kaum muslimin. Ya, lebih banyak yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan persoalan ibadah-ibadah mahdhah ataupun terkait dengan akhlak, ya, terkait dengan pakaian dan juga makanan yang tadi saya sampaikan. Dimensi ini itu sangat jarang. Kalaupun ada, itu berupa potongan-potongan yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dirangkai gitu. Ya. Ini belajar tentang ini itu sebenarnya untuk apa? Belajar tentang ini itu sebenarnya digunakan bagaimana? Itu meskipun di pesantren-pesantren sudah mengajarkan itu, tapi bagaimana merangkai itu menjadi sebuah sistem yang bisa berjalan secara aplikatif, ini yang kurang. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi penghambat ya kemudian untuk diterapkannya sistem ekonomi dan bisnis syariah selain tadi dijaga oleh para penjaga sistemnya. Oleh karena itu upaya kita adalah memperbanyak pasukan, memperbanyak para dai, ya banyak para dai untuk menyampaikan hal ini. Gitu. Semakin banyak maka semakin baik, semakin cepat. Dan kemudian tidak hanya menyampaikan tapi juga melakukan, mengamalkan. Karena amal ini akan merubah tadi pola interaksi ya, merubah pola interaksi ya di tengah-tengah umat gitu. Karena kita itu kadang-kadang ya hanya dengan beramal saja orang itu jadi oh begitu ya, kan gitu ya. Jadi meskipun tidak, tapi kita sudah ketika bertemu sudah mengamalkan kepada mereka. Maaf saya tidak mau kalau notanya beda dengan apa yang. Nah ini kan kadang-kadang banyak yang minta nota beda dengan harga gitu. Nah, itu saja kalau kita berani menolak itu, orang akan melihat. Dalam Islam tidak boleh, ini adalah satu bentuk kecurangan. Gitu. Saya tidak akan mau melakukan kalau akadnya ini belum jelas. Nah, itu sudah satu bentuk ya, pengamalan dari sistem
ekonomi ya dan bisnis Islami itu. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus belajar ini secara sistematis ya, tidak dengan materi-materi yang terpotong-potong ya. Kita harus belajar ini secara sistematis dan terangkai gitu ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana ini digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan kita bernegara di masyarakat. Oke, mungkin begitu nggih, Pak Ayan. Oke, sudah cukup jelas Ustadz. Mohon maaf, saya posisinya ada di ferry ini, jadi tidak terlalu Nggih, kondusif. nggih, Pak Ayan. Ya, diamanilah perjalanannya. Nggih. Oke, silakan. Nah, tadi yang rekaman tadi yang diberikan oleh Pak Supanto. Silakan Pak Supanto kalau ada yang mau didiskusi. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sangat betul sekali lah. Saya sepakat dengan apa yang antum sampaikan tadi, bahwa kebanyakan ini para ustadz atau apa istilahnya hanya ya menyampaikan apa istilahnya ibadah makhluk gitu ya, artinya kegiatan sehari-hari. Tapi bagaimana pemahaman secara ya umat ini berkenaan dengan eh, ekonomi Islam sehingga memunculkan bisnis-bisnis secara Islami, secara syariah ini sangat penting sekali. Dan saya sepakat. Jadi sangat membantu saya juga dalam pemahaman bagaimana membangun bisnis Islam itu sendiri sehingga menciptakan ekonomi Islam itu betul-betul terbentuk. Apalagi PR kami, karena saya juga sebagai pengelola eh, lembaga keuangan syariah, ini juga pemahaman terhadap ekonomi Islam, ya bisnis Islam itu sendiri sangat kurang, ya artinya literasinya di masyarakat itu sangat kurang. Makanya sangat tepat sekali, ya lihat kuliah di ahli ilmu di sistem bisnis Islam dan juga ekonomi Islam ini ternyata sangat membantu saya dalam pemahaman lebih dalam lagi, sehingga untuk mengajak pada ya saudara-saudara terdekat saya ya di lingkungan saya, anggota yang ada di koperasi saya untuk lebih mendalami lagi. Dan saya juga tadi sempat mendengar juga sepakat dengan bapak-bapak tadi, bila dibuatkan sebuah buku atau e-book lah minimal, sehingga bisa di-download, bisa dibaca lagi, ya walaupun tetap video akan muncul ya. Ya alhamdulillahnya saya juga saya download semuanya itu. Walaupun kemarin sempat ada sebulan nggak ikut ya, tapi ternyata ya dengan melihat, menonton kembali, mengingat kembali, tapi pada inti-intinya saja itu sangat membantu sekali, khususnya saya lembaga keuangan syariah. Dan ini saya juga mengajak lah kepada saudara semua, teman-teman yang ada di sini, yang khususnya sudah mengikuti, apalagi yang ingin mengikuti, mungkin batch yang kedua ini sangat tepat. Pemahaman kita bagaimana membangun ini dari awal. Karena kalau tidak paham betul, ini kenapa muncul korupsi, ini salah satunya juga itu, tadi itu sampaikan tuh, soalnya nggak mau tanda tangan, ini ada amplopnya, ya kan? Itu dikembalikan setelah 17 hari, gitu, setelah ada yang ditangkap. Ya hal-hal gitu tuh, ini sekarang sudah mendarah daging. Makanya ini harus perlu secara masif ya kita dengungkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, apalagi ekonomi sekarang seperti ini, pelambatan ekonomi juga sangat mempengaruhi ya bisnis itu sendiri. Makanya saya ya syukron pada antum, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Amin, amin, amin. Artinya untuk ya menyampaikan ini semua khususnya kepada umat muslim kita, mudah-mudahan ya keberkahan dilimpahkan kepada kita sehingga ya keberkahan itu menjadi luas, ada di Lampung, ada di mana-mana gitu ya. Alhamdulillahnya ini udah mau berakhir gitu ya, tinggal ini lagi saya kangen juga gitu ngobrol masalah ekonomi karena saya pas banget, cocok banget. Saya ya
artinya dari pengalaman kami ya di Lampung itu, kami memang bareng-bareng Mas, membuat pabrik roti itu bareng 15 orang. Sistemnya konsorsium. Membuat air mineral itu juga bareng-bareng. Gitu. Semuanya bareng-bareng. Membuat ini artinya konsorsium dan itu mengajak ustadz-ustadz pondok. Ya, ustadz-ustadz yang memang tidak punya apa istilahnya passive income loh, hanya mengandalkan dari pondok gitu. Ya ini memang dari almarhum juga yang penggerak ekonomi juga. Memang beliau dari Muhammadiyah sih. Dia udah almarhum di 2017. Nah ya kami inilah istilahnya anak-anak titiknya gitu. Jadi pas banget itu kemarin ada, ya alhamdulillah juga dikenalkan sama Pak Suratno ya kalau nggak salah, ketemu di acara IBF Ustaz. Nggih. Waktu di kemarin di mana sih ya lupa aku, di Jakarta apa di Semarang gitu loh. Terus oh ya Pak, oke, saya Pak ikut gitu. Karena sangat menarik ini, karena ya apalagi background saya juga bukan ustadz, bukan dari pondok, orang umum gitu. Hanya kebetulan waktu itu saya kerja, bos saya itu kawannya almarhum ini. Gitu. Jadi diajak gabung, ya ikut ya kajian-kajian gitu. Ya alhamdulillah pemahaman berkenaan dengan muamalah atau apa diajari gitu di itu. Karena memang harus ada yang meneruskan. Ya generasi ini harus berganti sehingga pemahaman berkenaan dengan bisnis syariah, ya keuangan syariah dan sebagainya. Karena ini harus berganti. Ya kan kita nggak tahu kapan kita nggak ada gitu ya. Makanya terjadi betul. Almarhum di 2017 tidak ada, kami ini yang diajari itu akhirnya harus, ya ilmunya belum kita serap semua, yang harus belajar. Ya mungkin dari, ya alhamdulillah dari antum dan dari semuanya pemahaman ini sangat ini ya, sangat penting gitu. Kadang saya emosional untuk menyampaikan ini karena miris ngelihat kondisi, Zat. Betul. Kami ini aset baru 75 miliar itu. Tapi di bawah tahun 2000 khususnya 13 itu sangat menyedihkan sekali. Banyak transaksi yang tidak syariah. Itu karena macet dan sebagainya, akhirnya kami harus tangani, kami harus beneri gitu. Dan ternyata yang bermasalah itu pengelolanya sendiri gitu. Jadi betul-betul ya menyedihkan lah. Dan kemungkinan banyak koperasi BMT yang ada bukan saja di Lampung gitu ya. Mungkin di Indonesia ini yang memang bunyinya aja gitu, tulisannya SPPS, BMT apa gitu. Tapi dalam prakteknya ternyata minjemin duit harian 3% gitu. Dan memang ini masif. Makanya kenapa di Lampung itu ada sekitaran, ya ini saya nggak membuka aib ini ya, tapi ini realita gitu. Untuk kita menjadi ya hikmahnya, kita ambil hikmahnya, pelajarannya gitu. Ada 100-an lebih BMT yang ada di Lampung. Sekarang itu yang efektif paling tinggal 7, tidak lebih dari 10 yang masih hadir, ya masih kita bersilaturahmi, walaupun dari sekian ini juga ya masih juga artinya minjemin duit harian, terus ya gitu-gitulah. Artinya dari apa yang antum sampaikan semuanya itu nggak ada yang dijalanin gitu, semuanya itu berbeda gitu. Tapi tantangannya memang sangat luar biasa. Tantangan kita menjalankan apa yang antum sampaikan semuanya itu, seluruh materi itu tantangan di lapangan itu ya luar biasa. Makanya kayak ya digambarkan itu kayak setan pengurus itu ada juga gitu, setan marketing itu ada juga gitu. Setan begitu juga pelaku bisnis yang lain gitu. Ya ini godaan. Makanya ya dengan ini mudah-mudahan ini juga jadi hujah kita ya, memperjuangkan bisnis Islam, ekonomi Islam ke depan. Bagaimana daulah ini juga bisa tumbuh lewat ya bumi kita Nusantara, ya dari kita inilah, mulai dari kita. Ya dari kecil dulu, karena kalau
mau langsung besar berat juga tantangannya kan. Untuk bilang kita nggak punya apa-apa. Tapi bagaimana dengan dari keluarga kita sendiri menyebar ke saudara-saudara terdekat kita. Mungkin itu Ustaz. Artinya ini rasa bahagia saya ya, bangga saya juga bisa bergabung dengan pemahaman saya bertambah luas gitu ya, Ya, amin. Alhamdulillah. dan lebih spesifik, itu mendalam, itu sangat ya syukur Ustaz. Mungkin itu dari saya, mohon maaf Bapak Ibu, terlampau lama ya. Tapi itu pengalaman mendalam bagi saya, sehingga ya mudah-mudahan Bapak Ibu lebih semangat lagi nanti mengikuti debate kedua. Ya artinya diskusinya sangat aktif ya. Saya sangat bahagia sekali bisa ikut di KCB yang bed pertama kemarin. Itu syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya Pak Supanto, beliau kemarin ikut di KCB 1 dan semua alumni KCB 1 itu silahkan kembali riset ya, kembali boleh ngikut di KCB 2. Begitu juga nanti ketika KCB 3 maka semua KCB 1, 2 dan itu boleh ikut lagi gitu ya. Karena yang kita inginkan adalah kuatnya pemahaman sehingga kemudian bisa disampaikan kepada umat. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan katsiran Pak Supanto. Baik, ada lagi yang lain? Jadi Pak Supanto bisa menghubungi Ustadz Hamam nih, sama-sama di Lampung. Iya Ustaz, kemarin juga udah ketemu sih sama yang biasa ikut kajian beliau itu. Beliau juga bisnis jualan pakaian, nah kebetulan anggota kita juga. Kemarin sempat ngobrol. Oke, alhamdulillah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada, ya sudah dianggap cukup. Udah, ya nggak ada ya. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan kita di Stadium General pagi hari ini. Insyaallah kita akan memulai kuliah Ahli Ekonomi dan Bisnis Islami angkatan kedua di pekan depan, dimulai dari hari Selasa dan Kamis ya. Jadi ada Selasa itu adalah kelas untuk makroekonomi dan hari Kamis pagi itu adalah kelas untuk mikroekonomi Islam atau bisnis syariahnya. Nah, terakhir dari saya sebagai pesan untuk kita semua, menjadi ahli ekonomi dan bisnis Islami itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer, bukan untuk dipandang bahwa saya itu ahli, bukan untuk agar dipandang hebat, apalagi sekedar punya titel. Ya. Menjadi ahli ekonomi dan bisnis Islami itu adalah kewajiban kita sebagai seorang Muslim, sebab kita wajib berekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai syariat Islam. Nah, lebih dari itu, aktivitas ekonomi dan bisnis yang dijalankan setiap hari itu, apakah akan menjadi kontribusi yang memperkuat peradaban kapitalis, ataukah menjadi penguat kembalinya peradaban Islam? Itu yang menjadi pilihan kita. Nah, menjadi ahli ekonomi dan bisnis Islami itu adalah dalam rangka itu. Dalam rangka kita bisa menjalankan seluruh aktivitas ekonomi kita itu sesuai dengan syariah, bisa mendakwahkannya, membuat orang lain juga beramal ekonominya sesuai dengan syariah. Sehingga kita semua bisa berkontribusi untuk menjadi penguat kembalinya peradaban Islam. Ya, mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan Stadium General pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa kifarahat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
sekali ya, Tom. Syukran.